Lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 8 di subtema 2 perubahan lingkungan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 76 sampai dengan 91. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan di-like juga video Karina. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain ya. Nah, kali ini di pembelajaran 5 ada gambar. Ini ada gambar kerbau ya adik-adik. Kemudian tapi kalau adik-adik lihat, ini tanahnya gersang sekali atau kering sekali ya. Nah, sekarang kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan ini. Yang nomor 1, menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas? Nah, ini adalah peristiwa kekeringan. Yang nomor 2, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar? Yang ini disesuaikan ya adik-adik dengan kondisi lingkungan adik-adik. Nah, kalau contohnya misalnya kalau ada, berarti jawabnya daerah saya pernah mengalami kekeringan. Kapan ya dikasih tahu. Kalau belum pernah, berarti tulis belum pernah. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan agar dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Nah, dalam menghadapi kekeringan, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain berdoa kepada Tuhan supaya segera turun hujan, menghemat pemakaian air, dan mendaur ulang pemakaian air. Misalnya, air bekas mencuci bahan makanan digunakan untuk menyiram tanaman. Berikutnya ini ada bacaan judulnya Tari Suling Dewa. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Lalu kemudian kita akan menjawab tabel pertanyaan berikut ini. Yang pertama, nah Karina buatnya seperti ini. Nanti jawabannya adik-adik taruh di kolom jawaban ya. Nomor 1, dari mana asal Tari Suling Dewa? Jawabannya, Tari Suling Dewa berasal dari masyarakat Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Yang nomor 2, kapan tari suling dewa? Kapan dilakukan tari suling dewa? Jawabannya, masyarakat menarikan tali suling dewa saat kekeringan melanda daerahnya. Nomor 3, siapa yang melakukan tari suling dewa? Jawabannya adalah tari suling dewa dilakukan oleh para tokoh adat atau sesepuh adat desa Bayan. Nomor 4, pertanyaannya, apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Jawabannya, tari suling dewa merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan agar doa segera turun. Yang kelima, mengapa air penting bagi manusia? Jawabannya, air penting bagi manusia sebagai sumber kehidupan. Manusia membutuhkan air karena 90% tubuh kita merupakan cairan. Air juga kita perlukan untuk sarana kebersihan. Nah, kemudian pada pembelajaran 2 adik-adik sudah membuat poster ya. Nih Karina buat contohnya. Nah, nanti bisa dipresentasikan posternya ke hadapan Bapak atau Ibu guru dan teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, untuk memperkenalkan atau menjelaskan poster bisa seperti ini contohnya ya. Contoh Karina buat jangan biarkan air terbuang percuma, hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Ya. Nah, contohnya kita perkenalan dulu, nama saya siapa? Saya akan mempresentasikan. Lalu tanpa air apa jadinya makhluk hidup? Ya, ini boleh adik-adik tuliskan atau baca sebagai contoh presentasi. Ya. Oke, nah demikian presentasi saya. Ini akhirnya ya. Nah, semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, lalu ini ada seni tari di Indonesia, bacaannya adik-adik ya. Silakan dibaca dahulu. Dan ada tabel tari daerah di Indonesia, ada banyak sekali. Nah, kemudian berikutnya ada pola lantai. Ini juga boleh adik-adik baca. Dan kita akan lanjut menuju ke ayo renungkan. Pengetahuan dan keterampilan yang aku dapatkan, yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan yaitu pengetahuan dan keterampilan tentang dampak siklus air terhadap kehidupan. Lalu yang berikutnya, sikap baik apa yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik. Kemudian sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kemudian di bagian diskusi dengan orang tua, tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan hutan secara liar, membersihkan sampah di lingkungan sekitar, menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar, kemudian tidak membuang sampah di aliran sungai,
Menanami kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih tanaman ya, menanam pohon di pinggir jalan, membersihkan sungai dari sampah, menangkap ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, dan di-like juga video Kak Rina. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.